أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kembali berjumpa di kesempatan hari berbahagia ini guna melanjutkan pelajaran dan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Al-Jami' yang berisikan tentang pembahasan adab, akhlak, doa dan zikir-zikir dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, iman yang berada di dalam diri kita itu kondisinya turun naik. Kadang iman kita tebal, kadang menipis. Kadang imannya kita itu naik, kadang turun, merosot. Dan itu yang kita rasakan. Betul enggak bapak-bapak, ibu-ibu? Betul atau benar, ibu? Ya, imannya kita turun naik. Enggak ada orang yang imannya terus berada dalam satu kondisi, enggak ada. Pasti dia merasakan naik imannya. Buktinya apa? Dia semakin rajin ibadah. Itu tandanya imannya lagi naik. Nanti pada beberapa kondisi turun iman, ya, melemah, malas baca Quran, sholat 5 waktunya diundur-undur, sholat berjamaahnya ditinggalkan. Itu tandanya iman kita lagi menurun. Maka setiap muslim dan muslimah itu dituntut untuk selalu menjaga kondisi keimanannya. Bahkan dituntut untuk selalu menambah dan meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita Bapak Ibu sekalian, setingkat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Bapak Ibu kenal Umar ibn Khattab, sahabat yang mulia. Beliau itu pernah ngomong di hadapan rekan-rekannya, sahabat-sahabatnya, halummu. Di dalam riwayat yang lainnya, ta'alau nasdadu imana. Ayo kemari kita berkumpul untuk menguatkan dan menambah imannya kita. Subhanallah. Siapa ini, Bu? Bapak, siapa namanya? Umar bin Khattab.
Ya, Umar bin Khattab, sahabat terbaik kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Umar bin Khattab sosok sahabat yang sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Abu Bakar itu adalah penghuni surga. Umar bin Khattab itu adalah penghuni surga. Tapi lihat, bersamaan dengan itu Umar bin Khattab sendiri yang mengatakan halummu ta'alu nazdadu imana. Ayo kawan-kawan semuanya, kata Umar di hadapan para sahabatnya, ayo rekan-rekan semuanya, nazdadu imana. Kita tambah imannya kita cas imannya kita. Jadi bukan cuma HP doang yang perlu dicas. Ya, betapa khawatirnya kalau baterai HP-nya kita sudah tinggal 10%, 5%, nggak karuan pikirannya kita. Pengennya cepat-cepat cari colokan. Giliran imannya kita menurun, santai-santai aja kita. Padahal iman itulah yang perlu kita cas, yang perlu terus kita tingkatkan. Ya, katanya ayo kita kembali untuk menambah imannya kita. Kuatkan imannya kita. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ta'alau najlisu sa'atan nazdadu imana. Ayo dong, kita duduk sejenak untuk kita sama-sama tambah keimanannya kita. Dan salah satu cara untuk menambah keimanan itu adalah dengan duduk di majelis ilmu. Dengan duduk dalam kajian-kajian, kita dengarkan nasihat, kita dengarkan qala Allah wa qala Rasul, firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar yang tadinya loyo kita beribadah bangkit lagi. Yang tadinya kita lupa di sana ada neraka Allah yang dipersiapkan untuk orang-orang yang membangkang durhaka kepada Allah. Ingat lagi kita, oh ada neraka di sana, ada surga di sana yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang taat. Maka jamaah sekalian, alhamdulillah kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mari kita syukuri bersama. Kita jaga bersama insyaallah ta'ala. Kita akan masuk ke bab yang berikutnya. Kata beliau, babun az-zikru, bab tentang zikir. Kata para ulama, laisa ba'da tilawati kitabillah azza wa jalla ibadatun tu'addi bil lisan afdalu min dzikrillah azza wa jalla. Ini kata para ulama. Katanya tidak ada ibadah yang lebih utama, yang lebih bagus, yang lisannya kita pakai setelah membaca Al-Quran dibandingkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bapak Ibu, kata para ulama, tidak ada ibadah, tidak ada amalan yang lebih utama, lebih bagus setelah membaca Al-Quran, yang dengannya kita pakai lisannya kita, kecuali apa? Ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau baca Al-Quran kan pakai apa Ibu? Pakai lisan, mulut. Jadi nggak boleh baca Al-Quran dalam hati, ya kan? Berpahala tuh kalau ada orang yang baca Quran dalam hati. Ya, baca Quran dalam hati. Salat Allahu Akbar dalam hati dia baca. Al-Fatihahnya, suratnya Subhana rabbiyal a'la dalam hati. Ya, itu enggak sah salatnya. Ya. Membaca Al-Qur'an pun demikian, dalam hati enggak sah. Karena Al-Qur'an bacaan salat itu harus dijahat, harus digerakkan mulutnya kita. Maka tidak ada ibadah yang lebih mulia yang kita pakai lisannya kita ini setelah membaca Al-Quran dibandingkan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar astagfirullah
La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi Ibu, zikir itu ibadah yang luar biasa. Bapak, Ibu-ibu yang kami muliakan semuanya, jangan lupa di sana ada ibadah yang mulia yang namanya zikrullah, zikir kepada Allah. Ringan, mudah, tidak butuh tenaga, tidak butuh harta, ya. Tapi sangat disayangkan betapa lalainya kita untuk mengamalkan ibadah yang mulia ini. Wa yadullu ala fadli dzikr, dan dalil yang menunjukkan keutamaan zikir, Bapak Ibu bisa lihat surat Al-Baqarah ayat 152. Al-Baqarah ayat berapa Ibu? 152. Kata Allah dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kepadaku, ingatlah aku wahai para hambaku, adzkurkum, niscaya aku akan ingat kepadamu. Subhanallah. Ya. Kata Allah, ingatlah kepadaku, berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kamu juga. Subhanallah. Ibu, Bapak, ingat-ingat manusia itu ya bisa menimbulkan penyakit. Tapi mengingat-ingat Allah, terus berzikir kepada Allah akan menyembuhkan penyakit. Ya, contohnya ingat-ingat manusia, kalau ibu, bapak ada permasalahan dengan orang, teman, tetangga, ya teman kantor, ya ingat terus teman dia, ingat terus orang yang pernah sakitin dia, itu penyakit, ya. Tapi beda dengan mengingat Allah. Bapak Ibu kita semuanya dalam keadaan berjalan ingat Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Namanya ingat Allah itu dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menghilangkan penyakit-penyakit di dalam hatinya kita. Kegalauan, keresahan, gundah gulana, kesempitan hati hilang semuanya. Dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah janjikan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenang. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billah. Yang jadi masalah, kita sudah banyak masalah, lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah tahu kita lagi kacau balau hatinya, pikirannya sembrautan, lagi gundah gulana, tapi kok semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau ada masalah, coba kalau hatinya kita sedang gundah gulana, kita ingat Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Tenang hatinya gitu. Aduh Pak Ustaz, barang-barang sudah semakin naik, enggak usah khawatir. Dialah Allah yang akan memberikan jalan keluar. Enggak perlu cemas, enggak perlu cemas. Semua itu sudah berjalan dengan takdir dan ketetapan Allah, dan semua itu pasti ada hikmahnya. Enggak usah khawatir. Yang perlu kita khawatirkan kalau hubungan kita dengan Allah jelek. Kalau hubungan kita dengan Allah semakin jauh, itu yang perlu kita khawatirkan. Ya, jadi nggak perlu risau dengan rezekinya kita, nggak perlu risau Bapak Ibu, karena semuanya sudah dijamin. Nggak perlu risau, ya, nggak perlu risau. Dan kita tidak bakalan mati, kita tidak bakalan wafat, kita nggak bakalan diwafatkan oleh Allah sampai jatah rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah kita ambil semuanya. Ya, jadi nggak usah cemas. Dialah Allah yang menakdirkan barang-barang itu naik,
dan dialah Allah pula yang menakdirkan adanya jalan keluar dari apa yang kita hadapi. Jadi intinya apa? Tidak perlu cemas selama kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wa li dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah itu adalah sebuah keutamaan yang besar. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ya, para ulama menyebutkan, ya, wadzikru jala'ul qulub wa huwa babullah al-a'zam al-maftuh bainahu wa baina 'abdihi ma lam yaqfalhu al-'abd bi ghaflatihi wa huwa ruhul a'mal. Dan zikir itu katanya akan menjadikan hatinya kita plong. Zikir itu akan menjadikan hatinya kita tenang, dan zikir itu merupakan pintu Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang selalu terbuka antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu tidak dibatasi dengan waktu. Kapanpun, dimanapun kita berzikir diperbolehkan, selama bukan di tempat-tempat yang diharamkan seperti di WC. Ya. Jangan di mulut sambil buang kotoran, berada di WC, kamar mandi nggak boleh berzikir. Ya, makanya kalau mau masuk ke WC baca doanya itu apa? Sebelum masuk ke WC. Jangan masuk WC buat berdoa di dalam. Ya, nggak boleh. Ya. Kemudian kata para ulama, wadzikru salasatu anwa. Zikir itu ada 3 jenis. Zikir itu ada 3 jenis. Yang pertama, zikrun yatawata'u alaihi al-qalbu wal lisan wa huwa a'lahu. Zikir yang pertama adalah zikir yang hati dan lisannya itu klop, serasi. Itulah jenis zikir yang paling bagus. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Mulutnya katakan Allahu Akbar, hatinya pun mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Allah. Mulutnya ngomong subhanallah, hatinya pun konsentrasi memikirkan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali semuanya dari Allah. Itu yang paling hebat. Ya, zikir dan connect antara mulut dengan hati. Yang kedua, wa dzikrun bil qalbi wahdahu wa huwa bidarajati tsaniyah. Zikir di hati dengan memikirkan kebesaran Allah. Dia enggak pakai lisannya untuk berpikir, untuk berzikir, untuk mengingat Allah, tapi dia pakai hatinya. Lihat kebesaran Allah, lihat pegunungan, lihat lautan. Itu berada di posisi yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa dzikrun bil lisan al mujarrad wa huwa bidarajati tsalitsah. Zikir yang ketiga, zikir yang hanya menggunakan mulut doang. Allahu Akbar, subhanallah. Tapi hatinya enggak konsentrasi. Ya. Mulutnya ngomong astagfirullah, tapi hatinya, pikirannya ingat kepada apa? Pokok anaknya, ya, minyak di rumahnya habis, utangnya juga masih numpuk. Itu berada di urutan yang ketiga. Yang berzikir cuman mulutnya doang. Ya, la haula wala quwata illa billah. Tapi pikirannya ngelantur ke sana kemari, melayang ke sana kemari. Itu sah juga zikirnya, tapi zikir dengan lisan doang
dan itu derajat yang paling rendah dari tingkatan-tingkatan berzikir. Jadi zikir yang paling utama apa Ibu? Zikir lisan dan hati. Yang kedua zikir hati, yang ketiga zikir lisan, mulut doang. Ya, subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan diri pribadi kematian pada Bapak Ibu sekalian, jangan lengah dari ibadah yang satu ini. Sedang jalan pagi, sedang masak, sedang aktivitas, boleh kita berzikir. Subhanallah. Lagi nyetir, lagi bawa motor, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar hatinya kita kan semakin tenang. Kemudian kita masuk ke dalam hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini namanya apa Ibu? Haditsun qudsiyun, hadits qudsi. Pernah dengar Bapak Ibu? Hadits qudsi, yaitu hadis yang lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafadznya, maknanya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, ana ma'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu, akhrajahu Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku itu senantiasa bersama dengan hambaku. Aku itu senantiasa bersama dengan hambaku. Ya, ana ma'abdi, aku bersama hambaku. Ya, ma dzakarani, selama hamba tersebut mengingatku. Ya, ini keutamaan zikir itu. Allah katakan apa? Ana ma'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Aku selalu bersama hambaku selama hambaku mengingatku dan menggerakkan kedua bibirnya menyebut namaku. Ya. Dan kebersamaan Allah dengan hamba itu adalah kebersamaan yang berupa pertolongan Allah. Taufik dari Allah, petunjuk dari Allah. Kalau Bapak Ibu kita semuanya sering-sering mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap problem yang kita hadapi. Kalau kita sering mengingat Allah Rabbul Alamin, sering berzikir kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki-rezeki dari arah-arah yang tidak kita sangka-sangka. Itulah yang namanya apa? Ana ma'abdi idza dzakarani, aku selalu bersama hambaku. Artinya apa? Pertolongan Allah senantiasa bersama dan terdapat pada seorang hamba selama hamba tersebut mau menggerakkan mulutnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, subhanallah, wa la ilaha illallah, wa la haula wa la quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya subhanallah. Ya. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni 'abdi bih wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Aku akan selalu bersama hamba tersebut selama dia mau mengingatku. Itu utamaannya.
Ya, ibu, bapak, kita semuanya ingatkan dirinya kita untuk tidak lalai dari berzikir kepada Allah. Di hari ini, sudahkah kita berzikir kepada Allah? Di hari ini sudah berapa ucapannya kita Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Di hari ini sudah berapa kali kita beristighfar kepada Allah. Di hari ini sudah berapa kali kita ucapkan la ilaha illallah, Subhanak inni tubtu ilaik, wahai Allah, maha suci Engkau, ampuni aku wahai Allah. Subhanallah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi zikir ini merupakan perkara yang penting, mengingatkan semuanya untuk kita jangan lagi lalai melewatkan waktu-waktu kita di dunia ini dari berzikir kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi yaumal qiyamah istighfaran katsira. Beruntung kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mendapatkan di dalam lembaran-lembaran amalannya pada hari kiamat istighfar yang banyak, yang sering dia ucapkan di dunia, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Beruntung kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beruntung orang-orang yang telah memperbanyak istighfar kepada Rabbnya selama di dunia. Bayangkan ibu, bapak, Nabi itu sebutkan, ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu wa astaghfirullah fil yaum mi'atu marrah. Siapa ini ibu, bapak? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wahai sekalian manusia, bertobat kalian, beristighfar kalian kepada Allah, karena sesungguhnya setiap hari kata Nabi, saya beristighfar kepada Allah 100 tahun, 100 kali. Subhanallah. Nabi yang dosa-dosanya sudah diampuni, yang sudah jelas-jelas telah mendapatkan jaminan surga. Tapi bersama dengan itu kata beliau apa? Fa inni atubu wa astaghfirullah fil yaum mi'atu marrah. Setiap hari saya berzikir, setiap hari saya beristighfar kepada Allah 100 kali. La ilaha illallah. Ya. Kalau kita beda lagi kondisinya. Sudah banyak dosa, maksiat, amalan sedikit, tapi selalu lupa dan gagal untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ibu, bapak, lebih pandai mengingat kebaikan-kebaikan kita dibandingkan mengingat kejelekan-kejelekan dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru umroh 2 kali 3 kali diingat aja terus itu. Haji diingat terus, saya pernah haji, saya pernah umroh, saya pernah bersedekah, saya pernah berbuat baik kepada orang tua. Diingat-ingat terus kebaikannya. Giliran berbuat dosa enggak pernah diingat. Giliran berbuat maksiat kepada, lupa dia. Lah gimana kita mau beristighfar, semangat beristighfar kalau kita enggak selalu ingat dosa-dosanya kita. Kita beristighfar untuk apa? Agar dosa-dosanya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sering ingat dosanya itu adalah orang-orang yang betul-betul rajin istighfar. Karena dia pengen sebelum diwafatkan oleh Allah, dosa-dosanya itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beristighfar kalian, bertobat kalian kepada Allah. Karena sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak berapa? 100 kali. Kita ya istighfar setelah sholat saja jarang kita lakukan. Tapi itu setelah sholat tuh dianjurkan, disunnahkan. Sholat setelah sholat wajib itu disuruh apa? Istighfar, astagfirullah. Untuk apa? Kok istighfar Ustaz? Orang sholat kok istighfar? Kenapa? Karena sholatnya kita itu terkadang tercacati dengan lamunan-lamunannya kita. Allah,
ingat kepada ininya, kepada itunya. Makanya suruh istighfar, itu rahasianya itu. Kenapa setelah sholat kita dianjurkan untuk beristighfar, untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada sholat wajib yang kita lakukan. Ya, lakukannya apa? Istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, saya mohon ampun kepada. Ya, itu pribadi hamba yang bagus, yang sering-sering mengingat kejelekannya, dosanya, dan mudah untuk lupa dari amalan-amalan kebaikan yang dilakukan. Sudah cukup, nggak perlu lagi dia ingat-ingat amalan kebaikan tersebut, karena dia sudah yakin apapun dari kebaikan pasti Allah catat itu. Selama dia ikhlas kepada Allah Subhanahu, nggak usah khawatir, nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah dipamerkan. Kalau kita ikhlas tulus, pasti dan pasti akan tercatat tuh. Sudah ada malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amalan-amalannya kita. Nggak perlu diingat, yang perlu diingat dosa-dosanya kita. Yang perlu diingat maksiat-maksiat, kelalaian-kelalaian yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita semakin semangat beristighfar, biar kita enggak lengah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Sampai sini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke hadis yang berikutnya. Barakallahu fiik. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada berkaitan dengan saya mau menanyakan berkaitan dengan kita kan disarankan untuk membaca surat setiap malam sebelum tidur dan surat witir sebelum tidur. Pertanyaan saya, apakah itu bisa dilakukan setelah sholat isya atau menunggu pada saat kita mau tidur baru boleh dilakukan? Masya Allah. Ya, barakallahu fiik, sehat selalu keluarga. Katanya kita itu dianjurkan untuk baca surat Al-Mulk. Kita juga dianjurkan untuk sholat witir sebelum tidur. Ya, saya jelaskan satu-satu dulu. Bahwa sholat witir itu awal dan dasar pelaksanaannya adalah di tengah malam untuk menutupi sholat tahajudnya kita. Nah, itu hukum asalnya itu. Sholat witir itu dikerjakan setelah kita melaksanakan sholat tahajud, qiyamul lail, tidur dulu. Setelah isya, ya setelah isya kalau enggak ada kegiatannya tidur, itu lebih bagus. Kalau masih ada keperluannya, ada tugas kantornya, sekolahnya, ada perkara yang mau dibincangkan sama istrinya, mau makan, ngopi dulu, silakan. Setelah itu tidur. Bangun tengah malam jam 3 sholat Allahu Akbar, sholat qiyamul lail, sholat tahajud 8 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 8 rakaat, tutup dengan witir 3 rakaat, selesai. Ini kata para ulama dikhususkan dan diperuntukkan untuk orang-orang yang pede, yakin bisa bangun tengah malam. Iya, yakin dia, saya bangun tengah malam karena udah kebiasaan dia lakukan itu. Tapi kalau dia di kondisi tertentu nggak bisa dan khawatir bakalan kesiangan, nggak bisa bangun jam 3, nggak bisa bangun jam 4, maka kondisi ini kalau dia khawatir tidak bisa bangun di tengah malam, maka sebaiknya sholat witir sebelum tidur. Sholat witir sebelum tidur. Ustaz, apakah boleh dilaksanakan setelah sholat sunnah ba'diyah isya? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Ya,
Apakah nggak lebih bagus kalau mau tidur baru sholat witir? Nah, itu yang lebih bagus. Ya boleh dua-dua, boleh dua-dua. Ya boleh setelah ba'diyah isya, sholat isya 4 rakaat, kemudian sholat sunnah ba'diyah, kemudian setelah itu dia pengen sholat witir, silahkan, boleh hukumnya. Tapi pengen yang lebih bagus, sebelum tidur berwudu dulu. Nah, itu bagus tuh. Berwudu, karena juga di antara sunnah Nabi itu dianjurkan sebelum tidur dalam kondisi berwudu seperti wudunya kita ketika hendak sholat, itu sunnah Nabi juga itu. Yang sudah banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia. Bayangkan ibu, bapak, kalau kita wafat dalam keadaan kita bersuci, masya Allah, luar biasa. Nah, jadi bersuci dulu, berwudu, kemudian Allahu Akbar, sholat witir 3 rakaat, ataukah sholat witirnya 1 rakaat. Kudung sudah ngantuk, udah sholat witir 1 rakaat aja, boleh, sah, ya, boleh dan sah. Paham itu, Bapak Ibu? Sudah jelas. Sekarang surat Al-Mulk, ya. Kalau mampu sebelum tidur baca surat Al-Mulk, silakan. Alhamdulillah, itu kebaikan. Ya, baca itu bagus. Tapi kalau sudah ngantuk jangan dipaksain. Yang paling penting bacanya apa? Suruh baca zikir sebelum tidur. Ya. Baca doa sebelum tidur. Jangan sampai sudah ngantuk paksain baca Al-Mulk baru pertengahan sudah melayang. Ya. Padahal doa sebelum tidur itu lebih bagus juga itu. Itu penting tuh untuk kita lakukan dan awalkan. Ya. Subhanallah. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya mengenai zikir. Jadi kadang-kala kita diharapkan sesuatu untuk menikmati sesuatu kita menyelesaikan zikir. Misalkan mendapatkan kerjaan, mendapatkan rezeki atau apapun diberikan amalan-amalan yang kita zikir. Itu bagaimana? Barakallahu fiik. Katanya apakah ada amalan-amalan tertentu, zikir-zikir tertentu? Contoh, ingin dapat kerja, ya, ucapkan zikir ini, amalkan amalan ini. Kalau ditanyakan yang demikian, maka itu semuanya kita butuhkan dalil. Ada enggak keterangannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Bapak Ibu maaf, kalau soal agama itu kita harus lebih selektif lagi. Kalau pengen berbuat, tanyakan dulu ada enggak amalannya yang pernah dilakukan. Contohnya dari Nabi ataukah dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau soal dunia silakan Bapak mau buat, ya, minuman ini bentuknya segi 4 silakan. Ya, mau isi dengan air yang lainnya silakan. Kalau dunia, ya, mau ciptakan mikrofon ini bentuknya lain silakan. Tapi urusan agama nggak boleh. Harus mencontoh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi pernah katakan zikir ini bagus untuk orang-orang yang sedang cari pekerjaan, lakukan. Tapi kalau enggak ada pengkhususannya, maka enggak boleh dikhususkan. Caranya gimana Ustaz? Saya pengen dapat kerja, sekarang ribet. Zikir, kemudian apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, angkat tangan kita. Angkat tangan kita, minta kepada Allah. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Enggak ada yang mustahil. Ya, ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku, minta kepadaku, kata Allah, astajib lakum. Saya pasti akan berikan apa yang kamu minta. Ustaz, saya sudah lama berdoa tapi enggak dikabulkan. Ya sabar. Ustaz, saya sudah lama berdoa tapi kok belum dikabulkan? Bisa jadi karena kita ketika minta masih setengah-setengah juga. Ya Allah, saya ingin umroh tapi setengah-setengah. Ya, coba kalau kita buat. Makanya Nabi katakan apa? Ud'ullah wa antum
muqinuna bil ijabah. Doa kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doamu dikabulkan oleh Allah. Itu adab ketika kita berdoa. Ya Allah, saya ingin kerja, saya ingin nafkahi anak istri saya, ya Allah. Wah, itu cepat itu. Ya, cepat itu. Tapi kalau doa, ya Allah, saya ingin kerja, tapi malas-malas, enak juga ya kalau ganggu ini. Ah, itu enggak ini. Ya, jadi zikir, doa itu bagian dari sebab-sebab yang akan menjadikan kita bisa meraih apa yang kita inginkan dengan doa itu. Ya, pernah juga ada seorang lelaki datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Laki-laki pertama mengatakan, wahai Imam, saya belum punya anak. Ya, Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istighfirillah, beristighfar kamu kepada Allah. Coba banyak-banyak istighfar kepada Allah. Ya, datang lagi satunya, wahai Imam, gersang sawaladang saya, nggak ada air, kemarau. Kata beliau, istighfirillah, coba kamu banyak zikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wahai Imam, satu lagi, saya sudah lama nikah tapi belum punya anak. Astagfirullah, banyak zikir kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sekiranya kalian berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan air hujan dari langit dan memberikan dan menganugerahkan anak keturunan kepada kalian. Jadi zikir secara umum itu akan membukakan sesuatu yang selama ini tertutup buat kita. Ya, jadi secara umum zikir, doa itu bagus, senjatanya kita. Ad-doa silahul mu'min. Tapi kalau ada yang anjurkan, pengen kerja, baca surat Al-Fatihah 7 kali, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, La ilaha illallah 100 kali. Nah, ini kan butuh dalil nih. Ya, tanya kiainya, Pak Kiai, ini ada keterangannya enggak dari Nabi SAW atau bagaimana? Kalau ada, sama-sama kita amalkan dan kita kerjakan. Tapi kalau enggak ada, maka jangan coba-coba buat inisiatif dalam urusan agama. Karena kiai di Jabodetabek nanti beda lagi dengan kiai di Makassar. Kalau Makassar bilang, kalau di sini belum punya anak, coba kamu baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, istighfar 100 kali. Saya pergi ke Makassar, beda lagi. Kamu coba baca ayat kursi 5 kali, Al-Ikhlas, lain lagi resepnya. Ya, makanya kalau bukan ukurannya agama, contohnya dari Nabi, ribet, akan beda-beda. Tapi kalau satu sumbernya dari Rasul SAW, maka dimanapun kita berada akan sama, karena yang jadi patokan dan ukuran adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Pak, sehat selalu, barakallahu fiik. Ada yang lain, Bapak, Ibu, ada yang lain Ibu, ada yang mau ditanyakan Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat ibu sekeluarga. Amin ya Rabb. Kita kan tidur, Ya Bu. baca Al-Fatihah, baca Al-Qur'an, sudah itu baca surat Al-Mulk, baca ayat kursi. Kalau bisa baca ayat kursi bagus Ibu. sudah itu kita berdoa. Ya. Allah ya Tuhan, bangunkan saya jam 3 nanti. Masya Allah. Ini mau Sholat tahajud. yang berdoa minta ampun. Sudah itu kita berpikir, terus langsung itu. Apakah pas kita jam 3 itu terbangun, apa doa kita itu langsung diterima Allah? Masya Allah. Doa maksudnya doa yang ibu panjatkan ataukah doa yang ibu panjatkan sebelum tidur?
Kan ibu sudah berzikir nih, sudah baca ayat kursi, qul huwallahu ahad, sudah zikir subhanallah subhanallah subhanallah. Ibu tidur, bangun jam 3, ya Allah tolong bangunkan saya jam 3 ya Allah. Ibu dibangunkan jam 3 oleh Allah. Alhamdulillah. Berarti apa? Doa yang ibu panjatkan tadi sebelum tidur sudah diijabahi oleh Allah. Buktinya Allah sudah bangunkan ibu. Alhamdulillah. Ibu doa lagi di tengah malam di jam 3 itu, wah itu lebih hebat. Doa yang mustajab itu doa di tengah malam. Oh itu bagus. Ya. Makanya di dalam hadits yang qudsi itu disebutkan, wa man da'ani astajib lahu wa man sa'alani la'utiyannahu. Siapa yang minta kepadaku di sepertiga malam, di tengah malam, siapa yang minta kepada Allah, doa kepada Allah, maka kata Allah, saya akan kabulkan apa yang dia minta. Makanya di antara waktu mustajab untuk berdoa di tengah malam. Tengah malam hening kita lebih bisa konsentrasi. Ya. Maka ibu perbanyak doa di tengah malam. Sholat tahajud dulu, kemudian doa kepada Allah, itu luar biasa. Apalagi ada problem-problem permasalahan besar yang kita hadapi, keluarganya kita, kantornya kita, anak-anaknya kita, doa kepada Allah. Rumah tangganya kita, doa kepada Allah, terkhusus di tengah malam. Barakallahu fiik ibu, sehat selalu sekeluarga. Iya bu, silakan. Jadi kenapa kita dianjurkan tiap malam Jumat itu membaca surat Al-Kahfi? Apa sebabnya? Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Apa sih sebabnya kita itu dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi di setiap malam Jumat ataukah hari Jumat? Jawabannya yang pertama ibu, karena ada hadis Nabi yang menganjurkan perkara tersebut. Kalau enggak ada hadis Nabi tentang anjuran membaca surat Al-Kahfi, ya kita enggak lakukan. Karena ada anjurannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca surat Al-Kahfi, maka kita pun membacanya. Yang kedua, karena ada keutamaannya ibu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan keutamaan untuk orang-orang yang membaca surat Al-Kahfi tersebut, akan diberikan ini dan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan cahaya, akan diberikan kebaikan. Makanya kita baca. Kalau enggak ada keutamaannya, enggak ada contoh dan perintahnya dari Nabi, jangan dilakukan. Karena ini adalah contohnya, maka kita lakukan. Yang ketiga, seorang muslim dan muslimah ketika sudah ada perintah dari Allah dan Rasulnya untuk sebuah amalan, maka yang harus dia lakukan apa? Sami'na wa ata'na. Kami lakukan, kami kerjakan. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, wahai Muhammad, mereka enggak akan beriman sebelum kamu dijadikan sebagai hakim, penentu keputusan mereka. Kemudian mereka tidak merasakan keberatan dalam hatinya. Mereka senantiasa tunduk dengan apa-apa yang sudah kamu putuskan, sudah kamu arahkan mereka. Karena Nabi perintahkan, kita laksanakan. Ya ibu ya, kita diperintahkan Nabi berbuat baik kepada tetangga, kita kerjakan. Nabi perintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, kita kerjakan. Karena itu ada keutamaan semuanya. Karena itu ada contohnya dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu ta'ala. Ibu, ya Bu, sehat selalu sekeluarga ibu, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Ada yang lain ibu, bapak? Kalau enggak ada, kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Kemudian hadis yang berikutnya, an Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Mu'adz ibnu Jabal
radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillah min dzikrillah." Tidak ada amalan anak keturunan Adam alaihissalam yang lebih bisa menyelamatkannya dari siksa Allah dibandingkan zikir kepada Allah. Subhanallah. Katanya tidak ada amalan yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari neraka Allah, dari siksaan Allah, melebihi apa? Zikrullah. Pentingnya ini, ya. Di antara ahamiyatul wa fadlu az-zikr, di antara keutamaan, di antara kebaikan, di antara manfaat berzikir, kita akan selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Jadi enggak pantas untuk kita sia-siakan amalan yang bernama zikrullah, zikir kepada Allah. Kita kan semuanya ingin selamat dari neraka Allah, dan itulah tujuan utamanya kita, obsesinya kita, targetnya kita, cita-cita yang tertinggi kita, selamat dari neraka Allah, masuk ke dalam surga Allah. Tidak akan bisa dikatakan orang itu sukses sampai dia betul-betul bisa masuk ke dalam surga Allah. Itulah kesuksesan yang paling bagus. Gak bisa dikatakan dia sukses kecuali dia meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan baik-baik saja dengan husnul khotimah. Makanya sahabat yang mulia yang bersama dengan Nabi SAW di saat itu, kata beliau, ma aqulu fi rajulin khairan aw syarran, ya, hatta anzur ma yukhtamu lahu. Saya sekarang enggak berani mengatakan itu orang baik, ini orang jelek, sampai saya melihat dengan apa dia diwafatkan oleh Allah. Oh subhanallah. Karena saya mendengarkan Nabi SAW mengatakan, laqalbu ibni Adam asyaddun kilaban minal kibr indal jarqalayan. Semenjak saya mendengarkan sabda Nabi, sesungguhnya hati seseorang itu lebih mudah berubah dibandingkan sebuah periuk bejana yang berisikan air mendidih. Kan kalau ya periuk berisikan air mendidih, bisa aja kemungkinan jatuh itunya, bejananya, periuknya, ceretnya. Maka katanya hati itu lebih bisa terbalik, berubah, ya, karena apa? Cobaan, ujian dari Allah, fitnah, harta, jabatan yang tadinya laki-laki yang istiqomah, rajin ibadah, tapi karena ada fitnah, ujian, dia nggak sanggup untuk menahannya, akhirnya putus, murtad, dan lain sebagainya. Ya, makanya selama kita masih hidup, ibu bapak harus banyak-banyak berdoa kita, karena nggak ada jaminan kita bisa terus istiqomah di atas agama Allah. Karena nggak ada jaminan kita wafat di atas Islam, nggak ada yang bisa jamin. Makanya doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, tolong tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala taatik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan, kuatkan, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Subhanallah. Wallahu ta'ala barakallahu fiik. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan Bapak? Ya, sehat selalu Bapak, semoga
panjang umur dalam ketaatan. Ada dua pertanyaan. Ya. Yang pertama, kita tahu bahwa dalam Al-Quran itu banyak sekali yang memerintahkan agar kita memperbanyak zikir kepada Allah, dan bahkan di satu ayat itu menyebutkan bahwa zikir itu sepanjang waktu dalam keadaan berbaring, berdiri maupun duduk terus menerus itu zikir kepada Allah. Itu tentunya zikir itu adalah kondisional. Ada yang namanya zikir yang utama yaitu Allah. Kemudian yang lainnya banyak sekali, termasuk sholat itu juga zikir. Arti sholat itu kan supaya ini kepada Allah. Kemudian dalam kondisi-kondisi tertentu itu banyak sekali contoh Rasulullah melakukan zikir. Kemudian kita mungkin juga dengar bisa zikir ada wirid. Apa Pak? Ada wirid. Wirid ya. Yang saya tanyakan dalam hal ini, apa perbedaan zikir dengan wirid ini? Masya Allah, barakallahu fiik. Sehat selalu. Satu dulu ya Pak. Satu dulu. Tadi udah dijelaskan bahwa zikir itu adalah ibadah yang mudah, ibadah yang bisa kita lakukan di setiap saatnya. Dan bahkan tadi Bapak sudah sebutkan bahwa memang di dalam Al-Quran banyak sekali penyebutan tentang keutamaan berzikir, perintah untuk berzikir kepada Allah dalam keadaan kita berdiri, duduk, berbaring pun kita diperintahkan. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala itu mengatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu fi kulli ahyanin. Nabi itu selalu ingat Rabbnya di setiap saat. Itu pengakuan siapa? Aisyah, istri beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan kita, itu setiap saatnya selalu mengingat Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Jadi luar biasa. Ini sekali lagi mengingatkan diri pribadi kepada Bapak Ibu sekalian, jangan lengah dari ibadah yang satu ini. Karena zikir itu mudah sekali, tapi mudah pula untuk kita tinggalkan. Mudah pula untuk kita abaikan. Di sana ada zikir, di sana juga ada namanya wirid, ya. Kalau bahasanya wirdun, wirdun itu artinya kebiasaan, sesuatu yang biasa dilakukan. Wirid, sesuatu yang biasa dilakukan. Kalau dalam istilah agamanya itu yang lebih kena dan lebih sering datang penyebutannya artinya apa? Zikrullah. Zikir kepada Allah subhanahu, bukan wirdullah. Wirid kepada Allah, bukan itu. Ya. Jadi zikir dengan wirid, kalau zikir itu penyebutan istilahnya memang penyebutan syariat. Ya, zikrullah, zikir kepada Allah. Dan zikir itu sekali lagi luas cakupannya. Membaca Al-Quran itu bagian zikrullah. Mendirikan sholat itu bagian dari zikrullah. Ya, menggerakkan bibirnya kita mengingat Allah itu zikrullah. Ya, mengingat, memperhatikan ayat-ayat Allah itu juga namanya zikrullah. Ya, makanya tadi disebutkan zikir itu ada 3. Zikrun bil lisan wal qalb, zikrun bil qalb, zikrun bil lisan. Zikir mulut dan hati, zikir hati, zikir mulut. Ada 3. Jadi cakupannya luas. Adapun wirid itu artinya kebiasaan. Wiridnya dia. Ya, wiridnya dia, kebiasaannya dia. Jadi kalau dikatakan dia sering berzikir, wiridnya demikian, berarti kebiasaan dia. Ya, kebiasaannya dia. Jadi zikir itu lebih khusus. Ya, lebih khusus istilahnya dalam syariat. Enggak ada disebutkan wirdullah, yang ada itu zikrullah. Jadi wirid itu artinya kebiasaan. Wiridnya dia, kebiasaannya dia. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain Bapak? Nyambung berarti zikir tadi Bapak artikan kata ingat kepada Allah. Iya. Ingat ini kemudian yang
tadi disebutkan bahwa itu Kebiasaan, wirdu itu artinya kebiasaan. kebiasaan atau menyebutnya, Iya. menyebut kalimat-kalimat thayyibah ya, atau apa namanya yang betul-betul zikir ya. Zikir itu sendiri kan apa namanya ingat kepada Allah. Dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah itu dijelaskan setelah selesai Arafah kemudian ke Musdalifah itu di ayat itu disebutkan supaya kita zikir kepada Allah. Bagaimana zikirnya? Di sana disebutkan ingat kepada Allah itu seperti kamu ingat kepada bapakmu. Artinya di sini kan ingat kepada tidak tersebutkan di dalam ucapan. Ini yang ini sudah jelaskan. Iya. Makanya tadi disebutkan fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum. Kalau kamu sudah selesaikan rangkaian haji kalian, maka apa? Berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian mengingat bapak kalian. Kita ingat orang tuanya kita, ya kita ingat juga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seringnya kita mengingat merindukan orang tuanya kita, maka lebih-lebih lagi untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir dengan hati pun ada dalam Islam. Zikrun bil qalb, zikrun bil lisan. Dengan mengingat melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu kan akan melihatkan yang namanya ayat kauniyah. Ya, ada ayat-ayat syar'iyyah, ada ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu langit, kauniyah itu artinya ciptaan Allah. Langit, lautan, pegunungan, matahari kita lihat, masya Allah, begitu indahnya, begitu luar biasanya pengaturan silih berganti pagi, siang, malam. Itu berarti apa? Yang ciptakan itu maha hebat, luar biasa. Ya, barakallahu fiik. Yang satu lagi. Ya, silakan Pak, silakan Pak. Tadi Ustaz menyebutkan tentang apa namanya siksa Allah. Ya, apakah benar Allah akan menyediakan atau memberikan siksa kepada hambanya, kepada ciptaannya. Sementara Allah sendiri dalam surat Al-Fatihah di ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kalau tadi disebutkan bahwa Allah itu akan menyiksa kepada umatnya yang dalam bentuk neraka ya. Masya Allah. Apakah ini ada berkenaan dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim? Masya Allah, sehat selalu Bapak. Pertanyaannya bagus. Sementara yang saya tahu banyak penjelasan bahwa orang itu nanti akan masuk neraka ya, itu disebabkan karena perbuatan orang itu sendiri. Masya Dia Allah. melakukan kesalahan, melakukan maksiat, kemudian akan berakibat kepada nanti akan masuk neraka. Masya Allah. Baik neraka dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Kalau dia melakukan kebaikan, otomatis dia akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di Masya Allah. di akhirat nanti. Barakallahu. Ya, bagus, bagus pertanyaannya, bagus Pak. Barakallahu fiik. Jadi kalau nanti ada yang berpikir, kok Allah siksa hambanya? Kok Allah masukkan hambanya ke dalam neraka? Padahal Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan dibahas dulu tentang Allah. Saya ingin bahas dulu tentang kita selaku orang tua. Kita sayang enggak Bapak Ibu kepada anak-anaknya kita? Sayang banget. Ya. Kalau ada orang tua enggak sayang anaknya itu perlu dipertanyakan. Ini orang tua atau bukan? Begitu sayangnya kita kepada anaknya kita. Tapi Bapak Ibu, kalau anaknya kita buat pelanggaran,
Kita sayang terus, kita cium terus, atau kita hukum? Bapak Ibu, tolong dijawab dulu. Kalau anaknya kita bandel, kalau anaknya kita nggak bisa diatur, diarahkan, dinasehatin, nah jangan buat itu, tapi dia melanggar, gimana perasaannya gitu? Sebagai bentuk cintanya kita hukum kepada anaknya kita. Itu setingkat manusia aja. Paham Bapak Ibu? Ya. Maka coba kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah itu sudah sebutkan tentang diri Allah. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Kamu Allah enggak pernah menzalimi, menganiaya hambanya. Titik. Itu enggak akan pernah terjadi pada Allah. Mustahil bagi Allah untuk menghukum, menyiksa hambanya tanpa salah, tanpa dosa. Itu mustahil bagi Allah. Mustahil. Apa yang dirasakan oleh seorang hamba dari siksaan, dari dimasukkannya dia ke dalam neraka, itu ulang perbuatannya kita sendiri, si hamba itu sendiri. Dan tadi juga Bapak sudah terangkan, Masya Allah, bahwa hamba itu akan disiksa kalau dia berbuat maksiat. Kalau dia berbuat baik akan diberikan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat yang merintahkan kita untuk berbuat kebaikan dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Banyak sekali. Banyak sekali dalam Al-Qur'an seruan dorongan untuk kita bisa masuk ke dalam surga Allah. Bahwa rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah luas. Tapi bersama dengan itu Allah juga ingatkan bahwa siksaan Allah itu sangat pedih. Nabi ibadi, beritahukan kepada mereka wahai Muhammad. Nabi ibadi, beritahukan kepada hamba-hamba wahai Muhammad, anna azabi huwa azabun alim. Siksaanku adalah siksaan yang pedih. Itu dalam Al-Qur'an, Pak. Disebutkan. Setelah Allah sebutkan tentang rahmatnya yang begitu luas, kasih sayangnya yang begitu luas. Tapi juga seorang hamba itu enggak mungkin dia bertelekan dan berpatokan pada rahmat Allah saja. Zina, minuman keras, ayo bertobat, enggak usah. Allah Maha Pengampun. Kan ini secara logika aja enggak akan diterima orang. Betul enggak, Pak? Rajin berbuat zina, rajin nyuri orang, barangnya orang, korupsi, membunuh, ditanya, Allah kan Maha Pengampun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kan tak mungkin. Berarti apa? Allah siksa hamba ini. Kenapa? Karena perbuatan dia sendiri. Makanya Allah sebutkan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kalian dari musibah, siksaan, ujian, fabima kasabat aydikum, itu ulah perbuatan kamu sendiri. Itu ulah perbuatan kamu sendiri. Yang jelas Allah itu Maha Adil. Siapa yang berbuat baik akan dibalas kebaikan, siapa yang berbuat jelek akan dibalas dengan kejelekan. Makanya orang-orang yang rajin berbuat kebaikan di dunia, rajin juga berbuat maksiat, kan nanti ada pengadilan Allah, akan dihisab. Kalau timbangan kebaikannya lebih banyak dari dosa-dosanya, maka apa? Dia akan disiksa dulu sesuai dengan kadar dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki, Allah enggak siksa hamba ini, Allah ampuni dosa-dosanya, langsung deh masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian, Allah itu enggak pernah berbuat zalim sewenang-wenang kepada orang. Itu mustahil. Apa yang kita dapatkan dari musibah, siksaan di dunia sebelum akhirat, itu semua adalah perbuatan kita sendiri. Wallahu a'lam. Semoga apa yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga apa yang kita paparkan ini memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya, dan semoga Allah menjadikan kita semuanya dari kalangan hamba-hambanya yang selalu berpikir mengingat kepada Allah. Dan semoga Allah tidak menjadikan kita hamba-hambanya yang lalai kepadanya. Terima kasih yang banyak kepada Bapak Ibu yang telah sama-sama hadir untuk kita sama-sama mempelajari, mengingatkan dalam perkara kebaikan.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.